Terus dia bilang, kalau kamu percaya Tuhan, kamu nggak perlu vaksin. Loh, kalau kamu percaya Tuhan, kamu tinggal berdoa agar kamu terhindar dari corona itu. Halo teman-teman, saat ini saya Yolanda Siahaan sedang berada di Polresta Pontianak. Hari ini saya memutuskan untuk divaksin. Nah teman-teman, vaksinasi ini sudah ada sejak tanggal 18 Juni kemarin sampai tanggal 26 Juni. Dan teman-teman yang belum divaksin, ayo dong datang ke sini kita vaksin, dan semuanya itu gratis teman-teman. Nah saat ini saya mau memberikan testimoni cara yang akan kalian dapatkan tempuh untuk alur di vaksinasi ini. Gampang banget kok teman-teman. Yuk kita lihat ya. Jadi ketika baru datang langsung duduk, misalnya ini terakhir ya, duduk di sini, lalu nanti orang paling depan itu akan dipanggil, jadi makin maju duduknya. Nah itu teman-teman akan maju ke depan, udah paling ujung di sana, baru nanti dapat formulir, ada formulirnya. Nah dari formulirnya itu teman-teman akan berdiri ngantri. Jadi yang tadi belum dapat formulir itu duduk. Nah yang udah dapat formulir itu berdiri ngantri. Ngantri, ini antriannya udah habis teman-teman. Tapi tadi mengular panjang banget. Nah dari antriannya itu akan dipanggil. Misalnya antrian nomor 50, 60 dan sebagainya. Tuh kayak itu lagi dipanggil tuh. Ya seperti itu. Ini karena udah nggak ada antrian lagi, jadi mereka bisa duduk. Ini udah siang ya teman-teman. Kalau yang rame-ramenya itu tadi jam 8:30. Jadi teman-teman yang udah duduk seperti ini udah makin maju ke depan, terus dipanggil maju ke depan untuk isi absen. Habis itu isi formulir, isi absen, langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam itulah nanti akan ditensi, ditanya-tanyain, dan juga maksudnya di screening, ditanya-tanyain udah ada riwayat penyakit atau belum, dan divaksin. Setelah divaksin teman-teman akan mendapat surat keterangan vaksinasi, telah lulus vaksinasi. Kesini Katrin pergi ke salah satu supermarket lah, nggak perlu kita nyebutin nama mereknya ya. Setelah itu Katrin pengen beli makan karena yang belum sarapan gitu. Terus ketemulah sama salah satu nenek-nenek yang mungkin Katrin rasa nggak waras, cuman nggak waras gitu lah. Tapi pokoknya dari awal udah takut duluan. Oh agak apa ya? Tampangnya tuh agak menyeramkan. Seram. Okay. Dan salah satu alasannya, bayangan Katrin tuh kalau ketemu orang yang dikenal bakal dilempar sama dia, karena kan biasa orang gila nih gitu kan, maaf nih kata-katanya gitu. Terus udah nih Katrin cuman naruh makanan yang udah Katrin beli di atas meja, tapi dalam posisi dia itu sebenarnya udah ngasih Katrin kursi. Oh jadi dia bukain kursi gitu? Udah, dia udah, kan awalnya di kursi itu ada barang dia, tapi ketika dia ngeliat Katrin, dia langsung ambil barangnya. Oh gitu, jadi suruh duduk. Cuman karena Katrin takut duluan, jadi Katrin diam sambil pura-pura nelpon karena takut gitu kan. Terus dia ngeliatin dari awal sampai akhir. Terus dia nanya, kamu ngapain? Kenapa kamu gak mau duduk? Katanya. Terus Katrin bilang, bentar Bu, lagi nunggu teman gitu kan. Pada pura-pura tuh ya? Pura-pura takut kan. Terus dia nanya, kamu ngapain memangnya? Baru Katrin bilang, mau vaksin. Terus dia nanya, emangnya kamu kena corona? Terus Katrin bilang, enggak Bu, mau vaksin kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, agama kamu apa? Loh. Nah itu kan kalau ya untuk tradisi orang Indonesia nanya agama ya kalau terlalu pribadi gitu kan. Terus Katrin jawab, Kristen Protestan Bu gitu.
ternyata dalam tas dia itu ada Alkitab, langsung diambil Alkitab. Bawa Alkitab. Oke, siap. itu Alkitab kan gitu kan. Udah prepare ya kayaknya ya. Udah Nggak persiapan. apa-apa, kemana-mana Iya bawa gitu Alkitab kan. nggak salah sih. Terus dia nanya, emangnya kamu nggak percaya Tuhan? Dia bilang kayak gitu. Terus katanya speechless kan, kok nggak percaya Tuhan? Loh, terus dia bilang kalau kamu percaya Tuhan, kamu nggak perlu vaksin. Loh, kalau kamu percaya Tuhan, kamu tinggal berdoa agar kamu terhindar dari corona itu. Dia bilang kayak gitu kan. Katanya mau balas kayak yang penting kita usaha bu, cuman dia orang tua gitu kan. Jadi katanya kayak Enak ya. iya bu gitu kan, diam. Terus dia tanya lagi, kamu sering baca Alkitab nggak? Kayak gitu. Ada jawab, Kalau memang Kristen KTP doang ya Bu ya. betul, betul kan. Saya jawab, sering bu, sering, tapi sambil main HP karena udah deg-degan banget kan. Aduh kapan selesainya nih gitu kan. Terus saya nanya, sebutkan salah satu ayat yang kamu ketahui atau yang kamu ingat gitu kan. Ini kayak interview gitu ya. Iya, interview agama gitu kan. Jadi kayak mau meyakinkan ini anak bener-bener Iya, Kristen iya, bagus iya, lah gitu betul, ya. betul, kayak Bener gitu. tau firman atau enggak gitu. Iya betul. Terus sebenarnya kan Katrin nggak yang sering banget baca Alkitab, tapi kenapa Katrin bilang sering? Karena pengen cepat memberhentikan kayak ya udahlah gitu kan. Ternyata dia masih ngelanjutin pertanyaan-pertanyaan dia. Terus ya udah Katrin sebutin ayat hafalan sekolah minggu Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Pas banget ya. Ya seperti itu. Oke. Terus dia langsung bilang harusnya kamu tuh hafal yang Matius. Aku lupa Matius berapa sih? 29 11 atau apa gitu. Tentang apa tuh? Tentang yang carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang Katrin tangkap tuh maksudnya mungkin dia tuh nyuruh Katrin berdoa aja. Maka Katrin kalau nggak mau kena corona ya tinggal berdoa gitu karena gitu ya. Apa sih ibaratnya kita harus cari kerajaan Allah dulu makanya kita nggak kena corona kayak gitulah kan. Terus karena Katrin merasa ini agak sudah melebar penjelasannya kemana-mana dan nggak tuh apa udah harus vaksin gitu kan, ya udah langsung Katrin berhentikan gitu. Oh ya udah ya bu, saya pergi dulu. Terus syukurnya dia langsung kayak oh ya udah pergi hati-hati ya kayak gitu. Katrin kita awalnya Katrin udah takut dia bakal nahan. Kayak gini gitu Masih kan. diceramahin Nah, gitu ya. diceramahin. Terus ternyata dia lepasin nih. Terus ada abang-abang kan di sebelahnya. Dia marahin abang itu. Dimarahin gimana? Bukan marahin kayak agama kamu apa? Muslim bu. Next ya. Ini jadi kayak ibu ini tuh semakin Kayaknya nyari ditarget deh target terus ya. Atau mungkin di dalam tasnya itu ada kitab, ada Al-Quran. Nah, itu kan nggak tahu. Kayak Tapi yang Katrin lihat sih Alkitab tebal besar terus sampulnya tuh Allah gitu. Oke. Jadi sedikit apa ya klarifikasi. Jadi mungkin banyak di luar sana teman-teman yang punya persepsi kalau vaksin itu adalah meragukan kehebatan Tuhan. Kalau Tuhan pengennya kita sakit ya sakit, kalau Tuhan pengennya kita sehat aja ya sehat aja gitu. Cuman kami dari perspektifnya kami sih Usaha itu perlu usaha itu perlu. Jadi bukan hanya kita itu percaya dengan iman yang kosong gitu ya. Kita bukan hanya percaya aja, tapi kita juga tahu yang mana yang benar kayak gitu. Karena kalau kita nggak vaksin, kita juga kasih dampak ke orang lain kan. Iya benar. Mungkin bukan kitanya yang kena COVID, tapi kita bisa bawa virus itu dan mungkin orang-orang yang sekitar kita nantinya yang lemah antibodinya, ya dia akan akan Iya kena. benar. Jadi kalau selama kita harus kritis ya teman-teman. Iya. Jadi selama kita tahu ada satu kebijakan mungkin bertentangan dengan yang selama ini kita pelajari, tapi ketika kita lihat rasionalitasnya itu ya masih rasional, masih positif, mungkin bisa kita ikutin kayak gitu. Tapi ada juga tuh yang bilang jangan-jangan ini nanti arahnya ke chip 666. Iya. Ups. Ke arahnya yang ke Oke, kalau itu nanti atau yang lain-lain. Nah itu mungkin kita bisa konsul dulu juga dengan pendeta atau yang lain-lain. Cuman kalau selama saat ini pendeta dan juga yang lain-lain Malah juga tetap menyarankan. ikut gitu vaksin karena ya apa ya salah satu ayat di kita juga bilangnya ikutilah arahan pemerintah kayak gitu ya. Ya as long as ini masih bagus, masih baik untuk melindungi kita sendiri juga, ya kenapa enggak gitu. ya, kita juga perlu berdoa lah ya kalau memang Iya. kita juga ragu ya kita perlu diteguhkan lah dengan dari Tuhan. Yang aku tahu vaksinnya yang untuk COVID ini kata orang tuh ketika disuntikan itu sakit. Oke. Itu nggak paham sih ya. Jadi ya makanya kayak sakit terus langsung demam besoknya. Iya. Aku pikir disuntiknya juga sakit kan, ternyata enggak. Jadi tadi aku udah shock tremor banget, dulu udah ya. tremor dulu dan itu jujur malu sih ya. Ketika dia bilang udah selesai itu kayak aku tuh kayak anak kecil yang Nggak percaya ini yang nggak percaya nggak beneran. nggak selesai dan aku tuh nggak ada sama sekali bekas darah segala macam tuh nggak ada. Jadi kayak ini beneran aku udah selesai gitu. Jadi kayak nggak ada trust issue. nggak ada kerasanya kalau sakit. Mungkin ya kayak kalau digigit semut pun lebih di bawah segigit semut. Ini kayak yang teman yang dia bilang hey kayak gini bener. doang gitu hey. Oke. Gitu.
Jadi mungkin teman-teman yang takut nggak sakit. Terus mungkin teman-teman yang ngerasa ada rumor di luar yang kayak sampai demam, sampai yang lain, sampai ngedown 2 hari, itu tergantung imunitas kalian masing-masing. Kebalan. Jadi sebelum kalian vaksin, setidaknya kalian persiapin untuk makan sarapan, penting banget, dan tidur yang cukup malamnya. Jadi imun kita tuh masih bagus. Nanti juga ditanya-tanya juga sih kalau kita udah nanti ikut administrasinya, terus nanti kita ditanya juga sama dokter Di apakah bagian screeningnya. ya di bagian screening. Jadi nanti kita ditanya juga sama dokter apakah ada penyakit ini, penyakit itu yang bisa aja kita nggak jadi divaksin. Iya bisa benar. Jadi pokoknya nggak usah khawatir sih. Yang penting jujur kalau misalnya Iya, kasusnya harus jujur. aja. Kalau teman-teman misalnya punya penyakit bawaan, bisa ke rumah sakit dulu untuk minta surat rujukan. Jadi pas udah ngantri, jangan capek-capek ngantri, supaya ditolak gara-gara kalian belum punya surat rujukan, belum tahu. Takut emailnya itu ada nomor HP. Nah di situ lebih baik teman-teman menggunakan nomor telepon yang bisa ditelepon pakai pulsa, bukan nomor WA. Ya. Kan teman-teman yang beda nomor WA-nya beda untuk telepon pulsa. Nah ini pakainya telepon pulsa. Karena nanti akan ada dikasih apa sih? Kita nanti akan dikasih Surat memang. pernyataan. Surat pernyataan kalau udah divaksin. Cuma nanti mereka juga ada via SMS. Iya benar. Untuk yang vaksin pertama ini masih dikasih surat, untuk vaksin kedua itu nggak dikasih surat lagi, jadi udah langsung via SMS. Jadi kalau nomor kalian itu nggak aktif, ya kan nggak ada dapat bukti. Iya betul. Itu sih. Kayak, dan ketika kalian nanti udah di tahap screening itu datanya udah nggak bisa diubah administrasinya. Kayak aku pribadi tadi sebenarnya ada beberapa kendala sih di sana, dan kayak kesalahan penulisan nama itu ada yang tadi kesalahan penulisan nama. Aku pribadi nggak, cuma alamatku itu salah, itu aku kurang tahu sih ya, mungkin dari administrasi dari mereka nya juga kurang paham. Aku Sama cuma sih, kita dapatnya itu vaksin Sinovac. ya vaksin. Jadi mungkin ada yang pengennya Astra, ada yang pengen Sinovac, tapi kalau kita dapatin sini vaksin Iya. satu aja itu Sinovac. Kalau- Kalau Astra itu setahu aku lebih kuat. Jadi makanya kalau jarak waktunya untuk vaksin yang kedua kalau Astra ya itu sampai 2 sampai 3 bulan. Kalau yang Sinovac itu 2 minggu 28 hari. Iya. Ya, jadi karena Astra itu virus yang dinonaktifkan. Kalau yang Sinovac virus yang dimatikan. Maaf kalau saya salah. Ya, Kalau kira-kira salah ya. bukan Tapi produksi. makanya Sinovac itu lebih aman untuk lansia dibanding dengan Astra kayak gitu. Iya benar kayak gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang habis vaksin itu demam atau bentol-bentol gitu, Itu nggak masalah, itu memang efek efek sampingnya. sampingnya. Jadi jangan malah takut gara-gara itu. kalian nggak apa-apa kok. Ini kedepannya surat vaksin ini akan berguna untuk administrasi. Jadi teman-teman yang belum mungkin bisa dipertimbangkan lagi karena akan berguna untuk kelancaran administrasi kita ya. Teman-teman mungkin mau ke luar kota pasti pakai itu, untuk masuk ke sekolah offline itu pasti akan pakai juga udah divaksin atau belum, dan yang lain-lain sih. Karena katanya emang ke depan kan pemerintah akan buat Yang denda itu iya mungkin denda denda. karena nanti semuanya akan satu data. Jadi Iya, data benar. kita ini dari kita lahir sampai kita nanti mati itu istilahnya pakai satu data. Informasi tambahan, kalau hari ini vaksin Sinovac itu sudah habis. Jadi 22 sampai tanggal 28, di sini masih ada vaksin gratis. Itu akan vaksin Astra. AstraZeneca, iya benar. Kami sendiri sebenarnya maunya Astra ya, dan Iya. ini benar-benar baru dikasih tahu barusan banget. Iya gitu. Kenapa kita maunya Astra? Karena lebih bagus, terus ya lebih itulah. Ya jadi memang banyak tremor yang bilang kalau Astra itu nanti bikin kita menggigil, demam sampai 2-3 hari ya gitu ya. Tapi memang karena kekuatannya dosisnya itu lebih tinggi dibanding Sinovac. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda yang belum ada sakit lebih baik sih makanya Astra. Iya. Kayak gitu. Ya kami pengennya Astra sih. Cuman karena nggak bisa lagi. Jadi udahlah. ketika udah divaksin satu kali, Nggak bisa lagi. nggak bisa lagi vaksin satu kali dengan Beda. Itu nggak Ya, bisa. jadi kita pun nanti rentang vaksin yang kedua itu 28 hari, dan itu karena kami dapat Sinovac harus Sinovac juga, nggak bisa yang dua, nggak bisa boleh Astra. yang kedua itu jadi Astra, itu nggak boleh. Iya, jadi harus sama. Oke, teman-teman gitu aja Agak informasi kesal ya, tambahannya. saya agak sedih. Iya, jadi kalau teman-teman yang misalnya pengennya Sinovac, dua-dua lagi. besok teman-teman yang pengennya Sinovac, besok udah habis di Polresta, jadi akan dapatnya Astra. Mungkin kalian bisa cari Sinovac di RSUD Kota Pontianak atau di RS yang lain kayak gitu. Puskesmas biasanya ada sih gratis. Oke, bye-bye teman-teman.